Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pagi ini kita selalu dalam limpahan rahmat dan karunia, mendapatkan nikmat sehat, nikmat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal itulah yang wajib kita syukuri. Semoga rahmat-rahmat berikutnya tercurah kepada kita semua. Anak-anakku, pagi ini kita masih belajar dengan jarak jauh. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kita nikmati semua. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kreativitas menulis ikhtisar. Untuk lebih lanjutnya, silakan kalian tonton video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan anak-anakku. Semoga kalian pagi ini sehat semua. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat sehat kepada kita semua. Semoga rahmat ini bisa kita syukuri. Alhamdulillah anak-anakku, materi kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menulis ikhtisar. Ikhtisar adalah ringkasan atau kegiatan memendekkan sebuah cerita, pembicaraan atau teks untuk mengambil inti sarinya saja, yaitu meringkas atau memendekkan atau mengambil ikhtisar dari sebuah bacaan, dari sebuah cerita, dari sebuah pembicaraan, atau dari sebuah teks untuk diambil intinya saja. Jadi yang diambil adalah inti-inti pentingnya saja. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk lain dari ringkasan atau nama lain dari ringkasan. Ringkasan disebut juga rangkuman, disebut juga sinopsis, disebut juga ikhtisar, atau sinonim dari ringkasan itu adalah rangkuman, sinopsis, atau ikhtisar. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ikhtisar itu adalah bentuk penyajian teks yang lebih singkat dan efektif dari suatu uraian atau keterangan. Sedangkan sinopsis adalah ringkasan yang berasal dari karya-karya sastra yang berbentuk novel. Sedangkan rangkuman adalah bentuk singkat dari sebuah karangan panjang seperti buku. Ya, berarti perbedaannya kalau ikhtisar itu di teks pendek, kalau sinopsis itu pada karya-karya sastra, sedangkan rangkuman itu pada buku-buku atau teks-teks panjang. Selanjutnya, menyusun ikhtisar. Sebelum menyusun ikhtisar tersebut, kita harus melakukan kegiatan yang pertama adalah membaca teks dengan cermat. Kemudian yang kedua, kita catat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam teks tersebut. Dan berikutnya kita susun ringkasan berdasarkan alur, berdasarkan kronologisnya. Selanjutnya, berkreasi saat menulis ikhtisar dapat dilakukan dengan cara menggunakan yang pertama adalah paragraf deduksi dan yang kedua adalah paragraf induksi. Paragraf deduksi atau deduktif itu adalah posisi gagasan pokoknya. Kita kalau membuat sebuah paragraf
kita letakkan gagasan pokoknya di awal paragraf. Kemudian gagasan pokok itu diikuti oleh uraian-uraian yang berbentuk khusus, yang berbentuk spesifik. Jadi deduktif itu gagasan pokok dulu atau kesimpulan umum dulu, baru diikuti oleh uraian-uraian khusus. Sedangkan kebalikannya yang kedua adalah bisa kita uraikan dengan atau dalam bentuk paragraf induktif. Paragraf ini kita uraikan dulu, kita di awal paragraf itu adalah penjelasannya dulu. Pernyataan khususnya terlebih dahulu. Setelah pernyataan khusus kita paparkan, lalu kita ambil kesimpulan umum di akhir paragraf yang berbentuk gagasan pokok. Jadi perbedaan kedua paragraf ini, kalau deduktif itu umum tampilkan terlebih dahulu, baru diiringi oleh yang khususnya, oleh uraiannya. Sedangkan yang induktif itu uraiannya terlebih dahulu, yang khususnya terlebih dahulu, baru diakhiri oleh kesimpulan umum atau gagasan pokok. Demikianlah kira-kira uraian singkat tentang menulis ikhtisar. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan berikut ini.